kemerdekaan. Ya, ini kayaknya impian universal buat semua bangsa, ya kan? Rasanya tuh luar biasa. Tapi, pernah kepikiran nggak? Apa yang terjadi kalau impian itu udah di depan mata, tapi entah kenapa nggak pernah kesampaian? Nah, yuk kita gali lebih dalam soal ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih ada bangsa yang udah selangkah lagi merdeka, tapi kok gagal? Kita akan coba bedah bareng-bareng apa aja sih tembok penghalang yang seringkali nggak kelihatan di panggung politik global. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita samain persepsi dulu. Kemerdekaan itu bukan cuma soal punya bendera sendiri atau dapat kursi di PBB loh. Ini jauh lebih dalam. Ini soal harga diri, soal identitas, dan yang paling penting, soal hak untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri. Kita masuk ke bagian pertama. Ternyata, perjalanan buat merdeka itu, rumit banget. Gak sesederhana perjuangan dari dalam negeri aja, tapi juga pertarungan di panggung dunia yang penuh dengan kepentingan-kepentingan besar. Biar kita lebih kebayang, kita nggak akan ngomongin teori doang. Justru kita bakal lihat langsung 3 kisah nyata, 3 perjuangan yang sampai sekarang pun belum benar-benar selesai. Oke, sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Kita akan lihat 3 studi kasus yang bakal ngasih kita gambaran super jelas tentang rintangan-rintangan apa aja sih yang ada. Kita mulai dari yang mungkin paling sering kita dengar di berita ya, yaitu Palestina. Sebuah nama yang udah jadi sinonim dari konflik yang panjang, tapi juga harapan yang nggak pernah padam. Kalau kita perhatiin, Palestina ini sebenarnya udah punya banyak banget syarat buat jadi negara. Mereka udah diakui lebih dari 130 negara lain, punya status pengamat di PBB, bahkan punya pemerintahan sendiri. Mereka tuh udah deket banget sama kemerdekaan penuh. Nah, tapi disinilah masalahnya. Wilayah mereka itu terpecah-pecah, konflik bersenjata terus aja terjadi, dan yang paling berat, nasib mereka itu sangat bergantung sama permainan politik negara-negara besar di dunia. Ini jadi penghalang yang nyata banget. Kutipan ini jujur ngerangkum semuanya dengan pas banget. Secara hukum atau de jure, banyak yang udah nganggep mereka negara. Tapi faktanya di lapangan, secara de facto kemerdekaan itu masih terasa jauh. Sekarang, kita pindah ke cerita lain yang punya pola serupa, tapi rintangannya sedikit beda, Kurdistan. Mereka ini sering banget disebut sebagai bangsa terbesar di dunia yang nggak punya negara. Bangsa Kurdi ini dari dalam udah solid banget. Mereka punya bahasa sendiri, budaya sendiri, dan rasa nasionalisme yang kuat banget. Bahkan waktu ada referendum tahun 2017, mayoritas mutlak pengen merdeka. Jadi dari sisi internal, mereka udah lebih dari siap. Tapi ya itu dia, temboknya lagi-lagi datang dari luar. Pemerintah pusat Irak menolak keras. Negara-negara tetangganya juga khawatir, takut kalau Kurdistan merdeka, nanti etnis Kurdi di negara mereka juga minta hal yang sama. Dan dukungan internasional hampir nol. Jadi tekanannya dari luar itu gede banget. Nah, ini poin kuncinya. Kegagalan Kurdistan itu bukan karena rakyatnya nggak mau atau nggak solid. Sama sekali bukan. Tapi karena tekanan geopolitik dari luar itu begitu kuatnya sampai bisa memadamkan mimpi mereka. Oke, kasus ketiga kita ini, ini beda lagi ceritanya. Malah bisa dibilang paradoks. Mari kita lihat Taiwan. Kenapa paradoks? Karena secara praktek, Taiwan itu udah kayak negara maju yang super sukses. Pemerintahannya demokratis dan jalan, ekonominya raksasa, militernya kuat. Pokoknya kalau kamu ke sana, kamu akan lihat sebuah negara yang berfungsi dengan sangat baik. Tapi, anehnya, di balik semua itu, status resmi mereka digantung oleh satu faktor raksasa, klaim kedaulatan dari Tiongkok. Gara-gara ini, pengakuan diplomatik global buat mereka jadi sangat terbatas, dan mereka pun gak punya kursi di PBB. Dan kasus Taiwan ini ngasih kita pelajaran penting banget dalam politik internasional. Punya semua kelengkapan sebuah negara dalam prakteknya, ternyata nggak menjamin kamu bakal diakui sebagai negara secara resmi di atas kertas. Oke, setelah kita lihat 3 cerita yang kelihatannya beda-beda tadi, Palestina, Kurdistan, dan Taiwan, sebenarnya kita mulai bisa ngelihat sebuah pola. Ada benang merah yang sama, yang ngehubungin kegagalan mereka. Apa itu? Jadi, kalau kita rangkum, ada 4 faktor utama nih yang sering jadi penghalang. Pertama, seberapa kuat negara yang mengklaim wilayah mereka. Kedua, minimnya pengakuan dari negara lain. Ketiga, dan ini penting banget, kepentingan geopolitik negara-negara besar. Dan terakhir, kadang-kadang ada juga masalah perpecahan di dalam. Nah, tabel ini ngebantu kita banget buat lihat polanya. Coba perhatiin deh.
Di ketiga kasus ini, faktor kekuatan induk dan kepentingan geopolitik itu nilainya selalu tinggi atau bahkan sangat tinggi. Dan lihat gimana dua faktor itu langsung ngaruh ke kolom pengakuan internasional yang selalu rendah. Jadi ketika negara besar punya kepentingan, mereka bisa menekan negara lain buat nggak ngasih pengakuan. Inilah realitas dingin dari politik global. Jadi, kesimpulannya apa nih? Apa perjuangan mereka selama ini sia-sia? Jawabannya nggak sesimpel itu, teman-teman. Pelajaran paling penting yang bisa kita ambil adalah ini. Jalan menuju kemerdekaan itu bukan jalan lurus yang gampang. Ini tuh kayak labirin yang super rumit, di mana semangat dan keberanian sebuah bangsa harus berhadapan langsung dengan kenyataan pahit politik dunia. Dan kita tutup pembahasan kita dengan kutipan ini. Meskipun peta dunia kelihatannya statis dan gak berubah, cerita-cerita ini ngingetin kita bahwa di bawah permukaan, apinya tuh masih menyala. Karena selama sebuah bangsa masih memegang erat identitas dan semangatnya, perjuangan mereka nggak akan pernah benar-benar berhenti. Pertanyaannya sekarang, apakah suatu saat nanti, peta itu harus digambar ulang?